apa namanya, lihat brosur ini kok kayaknya agak sedikit ada gimana gitu. Ini kan isinya bagus banget ya sebenarnya, kesempatan yang oke buat para wajib pajak membetulkan SPT-nya tanpa terkena sanksi. Cukup dia declare aja tuh harta-hartanya seperti ini. Apa PPS? Nah, ya sudah, kita sapa dulu wajib pajak dulu. Selamat sore kawan pajak. Bertemu lagi di episode 2 podcast Mabes bersama saya Sidik Adi Widakria dengan rekan saya Kak Nani. Halo, selamat sore. Jadi gini Kak, teman-teman yang di Bentar ya, ini kita sore ya. Sore pakai ya? banget gitu. Oh iya, Jadi sore kita banget ya. boleh santai aja. Oke, Walaupun mungkin baik. nanti kita akan menemui kenyataan bahwa kita mungkin nggak bisa santai-santai dengan PPS. Oh iya, benar. Saya sudah berusaha menyantaikan diri, cuman begitu lihat 30 Juni itu kan istilahnya tinggal hitungan jam ya tadi. Iya, nggak apa-apa lah. Ini udah kayak kalau kita dikejar-kejar jatuh tempo gitu loh Kak. Iya. Udah. Karena kita sebenarnya faktanya alhamdulillah tetap sudah banyak juga wajib pajak yang Iya, berpartisipasi, betul. ya. Cuman memang kebiasaan di Indonesia, ini epicnya di Indonesia, bukan berarti memang program ini tidak diminati ya. Cuman memang debituarinya wajib pajak itu ya mepet-mepet gitu. Jadi kalau saya sih Kak masih inilah, masih optimis lah kalau misal wajib pajak yang lagi nonton ini yang memang belum sempat mengungkapkan hartanya pada periode 1 Januari sampai berarti sekarang 29 Juni ini pasti ikut karena yakin lapor SPT aja mepet-mepet kan, SPT tahunan mepet-mepet, SPT masa mepet-mepet, dan biasanya telepon servernya error lah. Nah itu jangan sampai. Tadi Kak, kemungkinan ikut PPS-nya juga akan mepet nih. nah tadi kan udah tuh Kak di episode sebelumnya ya, kalau teman-teman sebelumnya membahas tentang kebijakan 1. Oke. Nah ini kita dapat giliran yang untuk kebijakan 2. Jadi tadi memang sudah disampaikan bahwa PPS ini memang ada dua kebijakan. Oke. Nah ini kebijakan 2 ini kayaknya memang hanya untuk OP ya Kak ya? Betul. Hanya untuk OP. Itu sebenarnya kenapa ya? Kan kemarin sih juga ada pertanyaan nih, WP nanya, kenapa sih kalau memang kebijakan 2 itu hanya untuk OP gitu? Kita badan kan pengen juga gitu. Kenapa tuh Kak kira-kira tuh Kak? Iya. Ini baru kemarin gitu ya, kemarin banget gitu saya nerima WP juga, datang ke sini dengan penuh semangat. Terus saya tanya, itu badan? Kemarin itu TA gitu. 3. Oke. Terus Selesai. habis Ya kan? itu Harapan dia mau ikut yang kebijakan 2. kedua. Oke. Kebijakan 1 jelas itu tadi sudah disampaikan, itu hanya untuk wajib pajak peserta TA, ya kan? Kebijakan 1 bisa diikuti oleh orang pribadi maupun badan. Kebijakan 2 ternyata memang hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Oke, berarti sebenarnya cash flow ya ketika dia datang ke sini ya sudah untuk SPT yang itu dibetulin aja gitu kan ya? Ya, saya sampaikan aja barangkali untuk direksinya mau ikut kebijakan 2 ya orang pribadi. Iya. Terus ternyata sudah sedang direncanakan untuk Karena sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau dibilang nggak adil untuk badan nggak boleh ikut kebijakan 2. Jadi Sebenarnya adil loh Kak, kalau menurutku Kak. Gimana? Karena kan kalau badannya memang enggak ya, badan rata-rata sih memang udah settle ya, laporannya udah oke gitu. Nah yang di dalam badan itu loh Kak, direksi-direksinya, top manajernya, seperti itu kan biasanya mereka ada ya harta yang memang belum diungkap mungkin ya, tapi kita sih berdoa udah semua Yang gitu. belum diungkap itu sangat manusiawi karena mungkin pencatatannya bagus lah ya, mungkin terlalu banyak mungkin. Betul, bisa jadi seperti itu. Perletakannya Kalau mungkin kita cuma 2 baris kelar ya ketika misi SPT kita ya. jelas hafal ya sama kita. Tapi bukan itu sih poinnya, intinya kenapa wajib pajak badan itu tidak diberikan kesempatan kebijakan 2 ini hanya diperuntukkan untuk orang pribadi. Itu secara umum memang wajib pajak badan dianggap lebih
berarti itu bentuk husnudon DJP kepada wajib Ya, pajak badan pada saat istilahnya tahun seperti itu 2015 ya. lalu kita adakan program tax amnesty, wajib pajak badan juga banyak yang ikut, tapi dianggap Yang sudah ya. Oke. Jadi apalagi Oke. PPS. Berarti ini yang kebijakan 2 memang untuk OP. Betul. Terus tarifnya ini juga lumayan menarik ya Kak sebenarnya ya Kak ya. Iya betul. 12 terus kemudian 14, 18 gitu kan. Nah, ini untuk periode perolehan yang 2016 sampai 2020. Nah, Kak bisa nggak sih sebenarnya kalau misal kita kasih ke wajib pajak ini sebenarnya kalau dia membetulkan SPT nih sama dia ikut kebijakan 2 kan sebenarnya ya bisa-bisa aja walaupun secara di Undang-Undang HPP itu ketika misal dia melakukan pembetulan sejak Undang-Undang HPP itu diundangkan kan tidak dianggap disampaikan ya. Sebenarnya untung mana Kak hitung-hitungannya? Oke, jadi tadi tarifnya sudah diketahui Iya. ya. Dari 12. tarif ada tiga dengan 3 cara pengungkapan kan. Ada yang kayak deklarasi luar negeri, itu tarifnya yang tertinggi ya Kak ya. Ini yang 18% berarti. 18%. Oke. Jadi deklarasi harta luar negeri 18%, kemudian kalau harta di luar negeri direpatriasi atau deklarasi harta di dalam negeri saja pakai yang ide tarif itu 14%, ya. kemudian bila pengungkapan yang kedua tadi kemudian diinvestasikan di SBN, kemudian hilirisasi dan renewable energy itu tarifnya bahkan hanya 12%. Oke. Katakan kita di tarif yang tertinggi saja gitu ya. 18 ya. Berarti kita bicara tentang manfaat mengikuti PPS kebijakan ini bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan atau belum mengungkapkan seluruh penghasilan atau hartanya di SPT tahunan 2016 sampai 2020, maka seenggak-enggaknya dia akan kena tarif yang jauh lebih rendah daripada kalau dia harus dikenakan tarif progresif sesuai undang-undang PPh ya, yang bisa sampai 35%. Iya. Asumsiin gini Kak. Kemarin misal taruhlah tahun 2020 kan memang belum ada aturan pajak kripto nih ya. Ada misal wajib pajak yang lagi cuan tuh Kak. Penjualannya di 2020. Misal dijual 1 miliar tuh. Berarti ketika misal mengungkap ini 18%. Potong yang tarif paling tinggi saja ya. Kalau di situ kan kalau untuk tarif itu yang di bawah 35% kalau nggak salah cuma sampai 500 ya. Berarti sisanya yang kena 35%. Jelas itu udah langsung. Kalau ini berarti saya setuju Kak sama tim teman-teman yang pertama tadi. Ini diskonnya ini harus dimanfaatin ya. Belum lagi kalau nggak ikut ini tarif yang tinggi banget tadi yang 35% plus sanksi administrasi ya, kalau itu sesuai diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak duluan kena ketahuan oleh DJP. Enggak, kayaknya memang ikut Kak. Kalau misal saya yang cuan saya ikut pasti. Ya kayak yang tadi di pas sosialisasi kebijakan pertama ya, podcast kebijakan pertama di episode pertama berarti dia kan langsung suruh buka tab kan ya, buka tab ikut PPS. Kalau ini udah tab yang lain di close aja, jangan buka tab baru, buka langsung jendela baru langsung PPS karena ini memang selisihnya luar biasa kalau misal itu. Ini kalau istilah kata sekarang kan ya pasti cuan ya kalau misal ikut PPS kebijakan 2 kan daripada ikut dia pembetulan dikenakan tarif progresif, kemudian ada sanksi administrasi. Terungkap bahwa ini memang belum dilaporkan, gitu kan? Nah, iya. Oke Kak, ini ada WA masuk nih Kak ya. Ada WA masuk, ternyata dia tanya soal ini Kak. Kalau dia KPR tuh Kak, kalau dia KPR, tapi KPR-nya belum lunas. Taruhlah dia KPR di 2020. Banyak WP yang menganggap bahwa ketika misal dia KPR rumah itu belum dideklar sebagai harta karena memang masih ngutang gitu loh. Kadang-kadang kita malu ya diakui punya kita kalau masih ngutang, itu wajar lah ya. Itu perlakuannya gimana kan kalau ikut PPS itu? Oke, case-nya seperti itu ya. Sebetulnya
yang benar. Mhm. Kalau saya berawal dari pelaporan SPT yang benar dulu. Oke. Katakanlah ini laporan SPT-nya benar. Mhm. Itu kan harta tetap dilaporkan. Mhm. Kan ada kolom untuk melaporkan kewajiban atau utang. Mhm. KPR-nya dilaporkan di situ. Kan Oke. harusnya begitu. Oke. Nilai hartanya tetap, KPR-nya berangsur berkurang. Dari Itu kondisi tahun ke tahun, seharusnya ya. kan? Nah kalau memang dia udah nggak lapor tuh Kak, Oke. karena terkait yang tadi masalah dia malu nih ngakuin sesuatu kalau memang bukan miliknya gitu kan, itu gimana tuh? Boleh nggak ikut Antara BPS? malu dan mungkin memang tidak tahu mekanisme pelaporan Oke, SPT oke, sebetulnya oke, ya. oke. Jadi tidak semua WP itu memang berniat untuk tidak melaporkan. Yes, gitu yes, ya. itu betul. Nah, terus jadi untuk orang pribadi yang ikut PPS kebijakan 2 ini memang basis pengungkapannya adalah nilai harta bersih di tahun 2020. 2020. Akhir 2020. Oke. Ketika kondisinya akhir tahun 2020 ini dia masih ada KPR nih, berarti belum 100%. Malah Nah, itu- baru mulai ini kan Oke, berarti oke. ya. Baru mulai ya. Baru mulai. Oke, berarti ya kalau harta bersih itu adalah nilai harta dikurangi dengan pokok utang. Oh, I see. Jadi memang cuman harta yang istilahnya harta bersih ya. Iya. Oh, kemarin dia masih ragu-ragu tuh Kak, soalnya dia pikir ya semua hartanya itu kan kalau dikalikan tarif berapa ya, berarti dia ikut tarif tengah kan, declare saja 14% kan lumayan ya gitu. Cuman kalau hitungannya seperti ini harusnya dia buka tab baru lagi. Sorry, buka tab baru lagi. Buka Windows baru lagi, dia isi itu PPS. Kan caranya gampang banget ya, tadi di episode sebelumnya juga sudah disampaikan kan, tinggal masuk ke DJP online, terus kemudian aktivasi fitur layanan, diklik bagian PPS, ikut di situ, declare, download seperti ya kemarin SPT tahunan kan memang sudah dilatih ya dengan IPAM ya, Betul. tinggal isi di situ, bayar pun bisa di situ, Ya. billingnya, Betul. kemudian dapat suket, selesai. Selesai. Kalau istilahnya bisa tidur nyenyak kan seperti itu ya Kak. Oke oke. Nah satu lagi Kak, ini masuk lagi nih Kak, satu lagi nih. Ini bro, saya tuh saat karyawan dengan satu pemberi kerja, memang belum lapor aset karena ketidaktahuan. Itu perlu ikut BPS nggak sih? Kayak gitu Kak. Nah ini berarti ya ini kondisi yang sangat lazim terjadi. Jadi wajib pajak memang tidak terlalu care gitu ya kadang-kadang dengan harta yang dia miliki gitu, melaporkan seadanya, tapi tidak teliti ternyata. Kalau dia adalah wajib pajak karyawan, satu pemberi kerja, Iya. itu kan pajaknya saja sudah dipotong ya melalui pemberi Betul, kerja gitu ya. betul. Ya, nanti kita kembalikan lagi sih. Tidak ada yang melarang dia untuk ikut PPS, silahkan gitu. Tapi bila dia meyakini semua penghasilannya itu sudah terrepresentasikan di dalam SPT tahunannya, hartanya juga sudah terrepresentasikan dari penghasilan yang dia laporkan, ya saya kira tidak ada yang menyalahkan juga kalau dia hanya melakukan Kebetulan, oke. Berarti memang artinya harus semua bisa dipertanggungjawabkan. ya harus dipertanggungjawabkan ya kalau memang dia nggak ikut PPS dari 1721-nya dia, bukti potongnya itu kira-kira bisa dapat nih harta ini tentunya dengan utang segini, it's okay ya nggak ikut ya. SPT itu kan bercerita ya sebetulnya. Isi. Dan saya kira DJP juga